Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang melancarkan kampanye balas dendam kepada para pemimpin korupsi yang membunuh ibunya dan para masyarakat miskin yang tidak berdaya sebagai korban secara sistematis. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Close your eyes and you will find yourself. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak laki-laki yang bernama Kit yang sedang bersama ibunya di sebuah taman. Ibu Kit yang tahu kalau anaknya sangat mengagumi Dewa Hanuman membacakan sebuah buku kisah tentang kehidupan sang dewa. सारी शक्तियां छीन ली। भगवान ने उनकी इस करतूत के लिए क्या शिक्षा? तपता हुआ सूरज है। Hari-hari dijalani Kit dengan penuh kebahagiaan meskipun dia telah kehilangan ayahnya sejak masih bayi. Ibu Kit sendiri merupakan orang yang gigih bekerja siang malam hanya untuk menghidupi Kit, anak semata wayangnya. Hingga di suatu hari, kebahagiaan mereka berdua pun seketika sirna karena sebuah serangan dari para kepolisian yang mengubrak-ngabrik pusat kota. Ibu Kit yang tidak mau dirinya menjadi korban penyerangan menyuruh Kit untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, Ibu Kit dihampiri oleh kapten kepolisian di sana yang bernama Rana. Dari sinilah kita bisa mengetahui kalau dalang di balik penyerangan itu merupakan seorang pria yang bernama Baba Sakti. Atas perintah Baba, tanpa ragu-ragu, Rana menghabisi Ibu Kit saat itu juga. Beberapa tahun kemudian, semenjak peristiwa naas yang merenggut ibunya, terlihat Kit yang kini sudah remaja memakai topeng monyet bertarung bebas di atas ring. Hal itu terpaksa Kit lakukan hanya demi sesuap nasi dan membayar uang sewa kontrakan. Setelah selesai pertarungan, Kit menghampiri temannya di sebuah bar yang bernama Lucky. Dan di sanalah Lucky yang sebelumnya diberi perintah oleh Kit menyerahkan sebuah ponsel milik seorang pengusaha wanita yang paling berpengaruh di wilayah itu yang bernama Queenie. Most of the mornings she stops at the cafe at Dahlia. She had a massage and pedicure at Body Tonic. Cerita pun berpindah di mana pada saat itu terlihat Queenie yang sedang nongkrong di pinggir jalan tiba-tiba dihampiri oleh seorang pengemis yang diam-diam mencuri dompetnya. Pengemis itu lalu segera memberikan dompet Queenie pada teman-temannya yang sudah berada di posisi mereka masing-masing. Hingga pada akhirnya sampailah dompet itu ke tangan Lucky yang menyerahkan ponsel Queenie pesanan Kit. Kembali ke masa sekarang, Queenie yang telah kehilangan tas, uang, dan ponselnya dihampiri oleh Kit yang menyerahkan ponsel Queenie. Di hadapan Queenie, Kit beralasan kalau dia menemukan ponsel Queenie di sebuah gang kecil di perkampungan kumuh. Mengetahui hal tersebut, Queenie pun berterima kasih pada Kit dan memberinya selembar uang. Akan tetapi, alih-alih menerima uang itu, Kit justru meminta pekerjaan pada Queenie. This is all I know. There's my CV. Atas permintaannya itulah, Kit kini bekerja di salah satu restoran ternama milik Queenie yang terletak di pusat kota. Ketika Kit sedang mengerjakan tugasnya, dia dihampiri oleh teman Queenie yang bernama Alfonso. Mengetahui hal tersebut, Kit yang ingin mengenal orang-orang penting di negaranya mencoba untuk mendekati Alfonso. Pada kesempatan itu, Kit meminta Alfonso untuk bertaruh dalam pertandingan tarung bebas yang akan digelar nanti malam. I'll be fighting him. Bet on Khan and make a killing. Atas permintaannya itulah, Kit kini bekerja di salah satu restoran ternama milik Queenie yang terletak di pusat kota. Ketika Kit sedang mengerjakan tugasnya, dia dihampiri oleh teman Queenie yang bernama Alfonso. Mengetahui hal tersebut, Kit yang ingin mengenal orang-orang penting di negaranya mencoba untuk mendekati Alfonso. Pada kesempatan itu, Kit meminta Alfonso untuk bertaruh dalam pertandingan tarung bebas yang akan digelar nanti malam. I'll be fighting him. Bet on Khan and make a killing.
Sebelum bertanding, tanpa diketahui siapapun, Kit membeli sebuah senjata pada seorang pedagang ilegal di sana yang bernama Raju. Dengan uang hasil menabungnya selama ini, akhirnya Kit bisa mendapatkan pistol sesuai keinginannya. Close is good. It's a little bit heavy, but it's got a lot of thump. Saat pertarungan dimulai, terlihat jelas Alfonso yang melihat kemampuan Kit di atas ring begitu takjub. Akan tetapi, sangat disayangkan, meskipun Kit sebenarnya bisa mengalahkan lawannya, Kit diperintahkan oleh para mafia di sana untuk mengalah. Sepulangnya dari pertandingan, Alfonso mengajak Kit jalan-jalan mengelilingi ibu kota menggunakan bajai kesayangannya. Dari percakapan mereka, diketahui kalau bekas luka pada telapak tangan Kit diakibatkan oleh peristiwa kelam beberapa tahun lalu yang menewaskan ibunya. You know what I'm meaning? But you're I know what that is. Too much pocket pinball. Mastermind. Sejak saat itu, Alfonso yang telah mempercayai Kit menaikkan jabatan Kit sebagai pelayan para tamu-tamu penting. Dari mulai para kepolisian korup, mafia, dan para penjahat elit makan bersama di sebuah restoran milik Queenie. Up in the VIP room. The bosses. He runs everything in this town, man. Sylvia, for Miss Lithuania. Queenie for the special menu. We've got girls from all over the world. Ketika Kit sedang beristirahat di belakang restoran, dia tidak sengaja bertemu dengan seekor anjing liar yang kelaparan. Melihat Kit yang memberi makan pada anjing liar itu, seorang tamu wanita bernama Nila memperingatkan Kit agar tidak lagi memberikan makan pada anjing liar itu. Stop feeding that dog. It's gonna keep coming back. Baba Shakti today held a public prayer for victims of the ongoing land. Beberapa waktu kemudian, tanpa memperdulikan omongan Nila setiap harinya sewaktu istirahat, Kit yang kasihan terhadap anjing liar itu selalu memberinya makan. Sebari melatih kemampuan menembaknya, Kit yang masih kekurangan uang tetap menjalani profesinya sebagai petarung bebas. Hingga di suatu hari, dengan bantuan anjing liar itu, Kit bisa memasuki restoran sebari membawa pistol. Karena ketekunannya itulah Alfonso yang telah mempercayai Kit membawanya memasuki ruangan VIP. Terlihat di ruangan tersebut, orang-orang bebas berpesta memakai narkobi tanpa ada seorang pun yang berani melarang mereka. Melihat Nila yang sedang bersama Rana, Kit yang mempunyai dendam terhadap Rana seketika menahan emosinya. Merasa ini sudah waktunya, Kit kemudian memberi sebuah narkobi pada Rana yang telah dicampur dengan bahan kimia lain. Benar saja, tidak berselang lama, mengetahui Rana sedang berada di toilet, Kit dengan membawa pistol diam-diam hendak menembaknya. Akan tetapi, karena kelengahannya itulah, Kit diserang oleh anak buah Rana. Mendengar suara tembakan, para tamu yang berada di ruangan VIP seketika langsung berhamburan. Terlihat jelas Kit yang kewalahan melawan Rana dan para anak buahnya. Beruntung Kit yang terpojok bisa membalikan keadaan. Aksi baku hantam di antara mereka di tempat itu pun berjalan cukup menegangkan. Hingga Kit yang terluka cukup parah dan mengetahui anak buah Rana akan berdatangan, melakukan berbagai cara sampai pada akhirnya dia bisa keluar dari ruangan tersebut. Saat Kit berada di tempat parkir, untungnya penjaga di sana sedang tertidur pulas dan membuat Kit dapat leluasa melarikan diri menggunakan bajai milik Alfonso. Melihat hal tersebut, Alfonso yang baru tiba di parkiran menyarankan dirinya untuk ikut.
Dalam pelariannya itulah Alfonso dan Kit dikejar oleh para anak buah Rana yang tidak terima kalau atasan mereka babak belur. Dengan skill mengemudi yang cukup gesit, Kit bisa membuat beberapa anak buah Rana kewalahan. Ketika Kit dan Alfonso baru saja lolos dari kejaran para kepolisian korup, tiba-tiba Kit yang baru tersadar dan berada di dalam mobil kepolisian seketika terbangun dan membunuh para polisi yang menjaganya. Karena tidak mau membusuk di penjara dengan segala kemampuannya, Kit langsung melarikan diri menjauhi para polisi. Setibanya di sebuah tempat hiburan malam, di lorong yang sempit, lagi dan lagi Kit harus melawan anak buah Rana yang ingin membunuhnya. Dengan keberanian yang di atas rata-rata manusia pada umumnya, Kit yang dijuluki sebagai manusia kera dapat dengan mudah mengalahkan pria itu. Tidak lama kemudian, muncullah beberapa kepolisian korup yang langsung memburu Kit. Oleh karena itu, Kit yang sudah terluka cukup parah mencoba untuk melarikan diri. Setelah tersadar, Kit baru mengetahui kalau dirinya selama ini telah diobati dan dirawat oleh seorang pria yang bernama Alpha dan kelompoknya. Hal itu bisa terlihat dari luka-luka yang ada pada tubuh Kit perlahan-lahan mulai membaik. Pada kesempatan itulah, Alpha yang tahu kalau kondisi Kit masih belum stabil memperingatkan Kit untuk beristirahat dan bergabung bersama kelompoknya. You need to heal. Stay with us. Rest. Sementara itu, di sisi lain terlihat Baba Sakti yang dipuja-puja bagaikan dewa oleh para pengikutnya yang sangat antusias. Diketahui Baba Sakti sendiri merupakan seseorang yang diyakini sebagai utusan dewa. Atas kesaktiannya itulah Baba Sakti yang diagung-agungkan oleh para pengikutnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Dalam dunia politik, secara mengejutkan, sifat Baba Sakti yang baik hati berubah drastis dan membuat kekacauan di beberapa wilayah hanya demi kekuasaan. Di suatu malam, saat yang lain sudah tertidur pulas, Alpha menghampiri Kit yang terlihat sedang pusing memikirkan sesuatu. Mengetahui Kit sedang putus asa, Alpha membawa Kit ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah pohon besar yang ditanam oleh Dewa Siwa. That was supposedly planted by warriors before they drove us into exile here. Pada kesempatan itu, Alpha mengatakan kalau dulu dia dan kelompoknya diusir dan diasingkan oleh kebanyakan orang karena menganggap kalau kelompok Alpha hanyalah orang buangan. Sampai di suatu hari, atas perjuangan yang telah mereka lakukan, kelompok Alpha masih bisa bertahan di kuil tersebut, meskipun terkadang beberapa orang masih berusaha untuk mengusir mereka. Keesokan harinya, setelah semalam diberi sebuah wejangan oleh Alpha agar Kit mencari jati dirinya sendiri, lalu dia melatih kemampuan berkelahinya. Melihat hal tersebut, salah seorang warga di sana menyemangati Kit sembari memainkan alat musik. Secara mengejutkan, Kit yang sudah bulat dengan pendiriannya dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya.
Hal itu bisa dilihat di mana Kit yang bisa mengkolaborasikan beberapa gerakan tambahan dengan baik. Close your eyes and you will find yourself. Setelah menjalani latihan yang cukup rutin, Kit diam-diam membuat sebuah petasan dari bubuk-bubuk misiu yang telah dia dapat. Di waktu yang bersamaan, tampaknya kekacauan sedang terjadi di wilayah mereka akibat Baba yang gila kekuasaan. Menyuruh para kepolisian mengusir kaum muslim di wilayah mereka. Tidak lama kemudian, Kit dan Alpha dibuat kaget oleh salah satu kelompok Alpha yang terluka akibat ulah para anak buah Baba. Mengetahui hal tersebut, Kit yang selama ini telah melatih kemampuannya untuk menunggu momen-momen ini langsung bergerak. Cannot pay off sometimes. We don't have money. They will keep doing this. Terlihat, Kit lebih dulu meminta maaf pada dewa karena mengambil semua uang milik kelompok Alpha tanpa sepengetahuan mereka. Di tempat lain, Alfonso yang kini menjadi buronan sama seperti Kit mendatangi tempat tarung bebas. Uang-uang yang diambil Kit kemudian Lucky pertaruhkan semuanya untuk kemenangan Kit. Secara tidak disangka, Kit melakukan hal tersebut supaya bisa menggandakan uang milik kelompok Alpha. You the champion of all. Di atas ring, Kit dengan mudah dapat mengalahkan lawannya kali ini. Melihat kemampuan Kit yang tidak seperti biasanya, para penantang memberi lawan lain yang lebih kuat agar membuat Kit terkapar. Lawan Kit yang kini tinggi besar yang bernama Balu. Dan setelah aba-aba diberikan, pertarungan pun dimulai. Secara mengejutkan, meski tubuh Kit jauh lebih kecil daripada Balu, Kit akhirnya bisa mengalahkan Balu. Setelah mendapat semua hasil uang taruhannya, Kit kembali ke kuil tanpa pengetahuan siapapun menyerahkan semua uang-uang itu. Beberapa waktu kemudian, Baba yang sedang berada di puncak hadir di sebuah acara yang diselenggarakan di dalam restoran milik Queenie. Di balik itu semua, Kit yang telah menemukan jati diri yang sebenarnya dan mengetahui Baba ada di restoran Queenie, langsung memasuki restoran dan membantai beberapa anak buah Queenie. Di lain sisi, kelompok Alpha yang telah mengetahui rencana Kit menggunakan pakaian khusus membantu Kit menyerang lawan-lawannya. Once more. Tidak lama kemudian, Baba dan yang lain dikagetkan dengan sebuah dentuman keras akibat tabung gas yang meledak. Dari dalam lift, Kit yang baru muncul langsung mengarahkan petasan kepada Rana dan menghajar semua kelompoknya. Di tengah perkelahiannya itulah, beberapa anak buah Queenie bermunculan, turun tangan untuk melawan Kit. Untungnya, kelompok Alpha tiba tepat waktu yang membuat pertarungan semakin seru. Dengan adanya bantuan dari kelompok Alpha dan juga Nila, Kit dengan mudah bisa leluasa menghampiri Rana.
Di dalam ruangan VIP itulah Rana dan juga Kit tanpa basa-basi langsung melakukan pertarungan. Setelah berhasil membalaskan dendam sang ibu karena telah membunuh Rana, Queenie, dan sebagian besar kelompoknya, Kit yang tahu kalau Baba berada di ruangan lain dan hendak melarikan diri, bergegas menghampiri Baba. Melihat hal tersebut, Baba yang ketakutan dengan sosok Kit tanpa basa-basi langsung menusuknya. Mendapat tusukan yang begitu menyakitkan, Kit yang teringat kembali dengan peristiwa kelam yang menewaskan sang ibu secara mengejutkan, bisa membalikan keadaan dan membunuh Baba. Akhirnya, setelah sekian lama Kit menahan emosi, melatih diri, dan mencari jati dirinya, Kit kini bisa hidup tenang karena telah membalaskan dendam sang ibu. Close your eyes and you will find yourself.